Pemirsa, tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Ini terkait dengan perkara tindak pidana suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara terpidana Ronald Tanur tahun 2023 sampai 2024. Jadi saksi Meriska keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Dengan kawalan petugas, ia bungkam dan terus menunduk sambil berjalan memasuki mobil tahanan. Istri mantan anggota DPR RI dari Partai PKB, Edward Tanur ini diperiksa selama 8 jam lamanya. Kejaksaan Agung memindahkan penahanan Ibu Ronald Tanur Meriska Wijaya dari Rutan Kejati, Jawa Timur ke Jakarta pagi hari Kamis kemarin. Meriska langsung menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan suap ke hakim demi memvonis bebas sang anak. Ia tiba di Gedung Kartika, Kejaksaan Agung pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat menggunakan rompi oranye. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Meriska kapasitasnya sebagai saksi mengenai dugaan suap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Harli menyebut penyidik akan meminta dan menggali keterangan yang bisa memperkuat pembuktian penyidikan, khususnya pemberian uang senilai 1,5 miliar rupiah kepada kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Lisa juga diketahui menalangi sebagian biaya kepengurusan perkara senilai 2 miliar rupiah hingga putusan pengadilan. Tidak hanya Meriska Wijaya, ada mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard juga tiba di Gedung Kartika Kejagung. Zarof diketahui berperan mengkondisikan vonis bebas terpidana Ronald Tanur oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kamis tanggal 14 November 2024 ya, penyidik telah memindahkan ya tempat penahanan dari tersangka MW dari Surabaya ke Jakarta. Pertimbangannya adalah bahwa penyidik melihat perlu ada efektivitas dari penyidikan sehingga yang bersangkutan sebaiknya dipindahkan. Ibu Ronald Tanur, pemirsa, Meriska Wijaya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Meriska menyiapkan suap hingga 3,5 miliar rupiah supaya Ronald Tanur divonis bebas. Kasus suap pengurusan perkara pembunuhan yang menjerat Gregorius Ronald Tanur menguak fakta lain. Meriska Wijaya, ibu terpidana Ronald Tanur, langsung dijebloskan ke tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November lalu terkait dengan pemberian suap terhadap 3 hakim pengadil kasus Ronald Tanur. Penetapan tersangka dilakukan usai Kejaksaan Agung memeriksa Meriska Wijaya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penyidik menemukan bukti cukup terkait suap dan gratifikasi. Dugaan keterlibatan Meriska bermula ketika ibunda Ronald Tanur ini menghubungi pengacara Lisa Rahmat agar menjadi kuasa hukum Ronald Tanur yang terseret kasus pembunuhan. Lisa lantas meminta tolong kepada mantan pejabat MA Zarof Richard untuk dikenalkan dengan Majelis Hakim PN Surabaya yang mengadili perkara Ronald Tanur. Selama perkara Ronald Tanur berproses di PN Surabaya, tersangka Meriska Wijaya telah memberikan uang kepada Lisa sebesar 1,5 miliar rupiah. Lisa Rahmat juga menalangi perkara di PN Surabaya sebesar 2 miliar rupiah, sehingga total 3,5 miliar rupiah diberikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 3 hakim PN Surabaya yakni Erin Tuahdamani, Heru Hanindyo, dan Mangapul sebagai tersangka penerima suap. Kejagung juga menetapkan Lisa Rahmat sebagai tersangka pemberi suap. Penyidik juga menyita barang bukti dan uang tunai. Pengurusan kasus ini juga melibatkan ex-pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard yang diduga berperan sebagai maklar kasus. Tim Liputan, Metro TV.
Pemirsa, ada pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Itulah yang terjadi pada Meriska Wijaya, ibu dari Ronald Tanur, terpidana kasus tewasnya Dini Sera Afriyanti pada Rabu 4 Oktober 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, atas kasus itu, Ronald Tanur divonis bebas. Sang ibu ditetapkan tersangka setelah diduga memberikan suap atas bebasnya Ronald Tanur. Ia tidak ingin anaknya mendekam di tahanan meskipun telah mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Mengapa sampai segitunya membela sang anak? Bagaimana pula dalam tinjauan psikologis? Kita akan tanyakan langsung pada psikolog keluarga Joyce Manurung dalam segmen Analog. Anda tanya psikolog. Kami juga membuka telepon interaktif bagi Anda yang ingin menanyakan langsung terkait tema hari ini ke nomor 021-583-99100. Nanti Anda bisa lihat di layar kaca pemirsa. Kita sapa, selamat pagi Mbak Joyce. Sehat Mbak Joyce? Selamat pagi. Sehat, puji Tuhan. Kita harus sehat fisik dan juga mental ya. Betul, itu dia. Mbak Joyce, kalau kita lihat kasus Ronald Tanur ini, yang dilakukan Ronald Tanur ini kan adalah kesalahan yang menimbulkan nyawa orang lain melayang. Iya. Ini kan berarti bisa diasumsikan, bukan diasumsikan, ini faktanya adalah kesalahan yang sangat fatal. Betul. Mengapa bisa sampai seorang ibu berusaha untuk menutupi kesalahan anaknya sedemikian rupa? Nah, tadi kalau kita bicara soal sehat mental, itu hubungannya ke sana ya. Kita bicara manusia. Manusia itu kalau dilihat perkembangannya dari mulai lahir sampai sekarang usia dewasa, banyak faktor yang menerpa dia. Terpapar oleh banyak peristiwa, informasi, cara, strategi dan sebagainya. Jadi kalau ada sebuah perilaku dari manusia, kita tidak bisa bilang itu karena ini. Tidak sesederhana itu. Karena kompleks. Nah, apalagi perilaku-perilaku yang tidak wajar, bahkan yang kita anggap itu sifatnya kriminal, udah lebih kompleks lagi ini bicaranya. Ada beberapa faktor sebenarnya kalau kita sebut ya. Yang pertama, ada istilah karakter ya. Orang bilang karakter itu bisa diubah apa enggak? Nah, kita bahas dulu. Kalau kita perhatikan bentuknya karakter itu kan tidak semata-mata muncul begitu saja. 2-3 minggu, tapi itu puluhan tahun. Nah, siapa yang membentuk karakter? Itu jadi pertanyaan. Kalau dia anak, berarti yang membentuk adalah orang terdekatnya. Orang terdekat. Bisa orang tua, bisa figur, betul, ya? figur-figur yang dominan pada dia. Nah, bicara tentang membentuk karakter, ada beberapa cara. Yang paling mudah bentuk karakter itu dengan cara modeling, nyontek. Orang tua bikin apa, anaknya bikin apa. Sederhana itu kan. Makanya ada istilah like father, like son. Tapi ini bisa mengindikasikan kalau orang tuanya sebelumnya sudah melakukan hal seperti itu. Itu dia. Saya bilang tadi anak kan nyontek nih, itu yang pertama. Jadi kalau dia perhatikan di rumah nih kebiasaan bahwa memanipulasi itu hal yang biasa. Nggak apa-apa kok. Dari mulai kecil ya, nilai sekolah. Biar lulus ujian nyogok gurunya. Ya, atau biar tampil di performance-nya sekolah, dia kasih hadiah buat apapun bentuknya. Beranjak, anak mulai mempelajari, oh ini strategi. Itu yang pertama. Jadi kalau boleh dibilang, unsur-unsur manipulasi yang dilakukan saat ini itu bisa jadi pembelajaran. Jadi dia mengalami proses belajar. Dan kalau orang belajar kan lama-lama lihai toh. Betul. Nah, yang awalnya dia tidak mengerti, oh manipulasi itu apa. Lama-lama dia tahu, oh ini strategi mendapatkan apa yang saya mau. Kalau orang sudah lihai, ya istilahnya kadang kita nggak bisa memisahkan. Apakah itu kesengajaan atau sudah bawaan orangnya? Kalau saya pikir udah yang kedua nih. Jadi dari mulai sengaja dulu, lama-lama jadi habitual, kebiasaan, lama-lama itu menjadi bagian dari karakternya. Nah, ini satu indikasinya adalah ini sudah bukan yang pertama, tapi ini berulang kali sebelumnya. Kalau seandainya dari sudut pandang psikologi keluarga, pemirsa. Kalau kita lihat kasus Ibu Ronald Tanur, Mbak Joyce, ini kan jelas-jelas adalah sesuatu yang kriminal, ini tidak bisa dimaafkan, ada banyak sekali yang terlibat di dalamnya, tapi ibunya benar-benar mau mengusahakan menyogok Lisa Rahmat.
Iya. Kemudian Lisa Rahmat ini kan juga kemana-mana jadinya Betul, kan, sampailah akhirnya divonis bebas. Berapapun biayanya. Betul. Untuk kasus ini, jadi kesalahannya ada di mana? Harusnya apakah memberikan pelajaran untuk Ronald Tanur sebagai anaknya, atau karena habit itu menjadi seperti ini? Idealnya kan begitu. Orang tua itu bukan hanya bicara dia menjadi ayah dan ibu secara biologis, tapi menjadi role model. Itu garis bawahnya. Contoh tadi balik lagi ya. Nah, ada satu yang menarik ini. Kalau kita lihat, orang tua itu adalah salah satu bentuk dari fungsi dan peran otoritas bagi anak. Oke. Jadi kalau anak merasakan ada orang tua, ada yang menguasai saya. Karena otoritas itu identik dengan power, kekuasaan. Nah, kalau kita perhatikan kasusnya dia ini, orang tua itu disadari atau enggak nih bagi para bapak dan ibu ya. Mereka itu punya kebutuhan untuk punya otoritas pada anaknya, punya power pada anaknya. Anaknya patuh, bisa diarahkan gitu. Dan mereka senang kalau punya anak nurut. Kalau anak yang rebel, mereka protes, marah. Karena nuansa powernya hilang. Oke. Gitu ya. Menyogok Lisa Rahmat berikut hakim ini adalah Nah. salah satu bentuk perwujudan power yang diinginkan Betul. Ibu Ronald Tanur? Betul, karena ketika anak dalam kondisi sekarang terancam, misalnya unsur pidananya muncul, bicara tentang otoritas ada namanya protecting. Orang tua itu merasa berhasil jadi orang tua ketika dia merasa bisa melindungi anaknya, bisa menyelamatkan anaknya. Proteksi dalam kacamatanya dia ya, tapi ya dia tidak peduli itu nuansanya negatif kah, kriminal kah, destruktif kah, tapi proteksi itu memenangkan nilai saya sebagai orang tua. Oke, jadi itu ternyata ada bagian dari seorang orang tua yang proteksionis untuk anaknya. Mbak Joyce, ada yang nelpon, ada Ibu Sari dari Jakarta. Selamat pagi Ibu Sari. Selamat pagi Ibu. Silahkan Ibu, mau bertanya apa? Saya mau nanya, jika anak kita terjerat kena kasus hukum, entah di sekolah atau di lingkungan bermainnya dia, langkah pertama apa yang harus kita ambil? Apakah kita harus mengikuti aturan hukumnya? Karena kita tuh anak kita juga ya, jadi kita apa sih yang harus langkah kita ambil pertamanya gitu Mbak, untuk kita membuat anak kita juga tidak merasa kok orang tua gue nggak ngebela gitu loh, seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sari. Itu Mbak. Jadi kalau misalnya supaya jangan sampai terulang yang seperti ini, malah mau melindungi anak, tapi kok kemana-mana, merembet kemana-mana sampai bahkan membela untuk hal yang salah. Langkah pertamanya supaya anak tidak merasa, aduh kok orang tuaku begitu sih gitu. Barangkali yang perlu nanti saya cek dulu, anak ini umur berapa? Ya, karena kalau dalam undang-undang di Indonesia, anak itu kan sampai usia 18 tahun. Setelah itu tidak disebut anak, dia adalah orang dewasa. Artinya dia punya kemampuan memutuskan, punya kesadaran untuk mengambil sikap secara mandiri. Jadi kalau dibilang usia itu pengaruh. Nah, kalau masih di bawah usia 18, berarti perlu pendampingan. Mengapa? Karena tahap usia di bawah atau usia anak lah ya, cara berpikirnya belum matang. Kemampuan dia mencari resolusi, kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan, kenapa dia berbuat itu, barangkali dia belum paham. Ini yang perlu didampingi Ibu. Memang kita perlu sekali memahami tentang ranah hukumnya. Jadi pendampingan dari para pakar hukum juga dibutuhkan, dan juga kalau memang kita sulit untuk misalnya nih, bagaimana menjelaskan pendampingan dari profesional di bidang psikologi, konselor untuk bisa mengkomunikasikan pada anak. Karena banyak Mbak, orang tua itu tidak bisa berkomunikasi sama anak. Jadi dia tahu anaknya salah, tapi untuk melarang, menekankan atau menyampaikan kamu nggak boleh gitu ya, dia tidak tahu caranya. Sehingga yang ada hanya punishment. Nah, ketika anak merasa dipanis, dihukum terus-menerus, dia berontak. Yang ada bukan dia jerak, dia ulangi. Nah, jadi Ibu menjawab itu saya perlu tahu juga usia anak dan kasus seperti apa. Tapi kalau Ronald Tanur bukan anak lagi kasusnya, dan harus bertanggung jawab untuk 100% tanggung jawab pribadi. Hidup dan apa yang sudah diperbuat. Terima kasih Mbak Joyce Manurung sudah hadir di Studio Metro TV, sudah memberikan perspektif baru pemirsa pagi hari ini untuk kita memahami mengapa sebenarnya Ibu Ronald Tanur ini sampai menyogok
hakim sampai memuluskan supaya anaknya Ronald Tanur divonis bebas walaupun akhirnya kedua-duanya ditetapkan jadi tersangka. Nanti pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami. Thank you. Kasus suap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya atas vonis bebas terpidana Ronald Tanur yang juga turut menyeret sang ibunda yakni Meriska Wijaya sebagai tersangka. Bahkan saat ini tak lagi ditahan di Rutan Kejati, Jawa Timur. Meriska untuk penahanannya dipindahkan ke Jakarta. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemindahan ini bertujuan untuk efektivitas dari pemeriksaan lanjutan atas peran dari Meriska yang nekat menyuap para hakim lantaran tak ingin anak tercintanya di penjara. Lalu apa kata warga terkait kasus ini? Kita akan langsung menanyakan kepada warga sekitar di sini. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, aku mau minta tanggapan Ibu nih, gimana sih ngelihat ada seorang ibu begitu ya yang nekat begitu untuk menyuap hakim untuk membebaskan anaknya di kasus dari penyuapan Ronald Tanur. Bahwasannya sebagai ibu itu pasti ada hati nurani buat anak. Jadi dengan adanya kasus seperti ini, biar negara yang menghukum dia. Kalau menurut saya, karena dia sudah melakukan hal-hal yang sudah merugikan dan tidak mencerminkan sebagai anak yang beriman dan bertakwa. Itu aja sih dari saya. Kalau menurut Ibu nih sebagai seorang ibu dan juga dari pemerintah nih melihat kasus seperti ini harusnya seperti apa sih? Ya harus bijak lah. Mana yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman Ibu lainnya ya aku mau minta sedikit tanggapannya. Halo Ibu, gimana kalau Ibu melihat tanggapan dari kasus ini? Menurut saya sih ya biarkan hukum yang ngasih yang berjalan, biar kalau menurut saya biar jera anaknya. Takutnya nanti kalau kita belain malah dia makin mengulang lagi. Namanya kita orang tua ya pasti punya hati nurani lah sebagai ibu apalagi gitu. Cuman ya sekarang kalau sampai salahnya kayak gitu kan udah besar banget ya, membunuh orang gitu. Apalagi yang mungkin udah pacaran udah lama kok sampai tega gitu aja sih saya sih. Biar hukum yang menghukum dialah gitu aja. Kita sebagai orang tua mendoakan yang terbaik aja. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan mencoba untuk menanyakan tanggapan dari warga lainnya nih terkait kasus ini seperti apa. Oh, selamat pagi Mas. Pagi, Mbak. Mas, aku mau minta tanggapannya nih terkait ada kasus dari suap Ronald Tanur yang dimana ibunya ini menyuap para hakim demi membebaskan anaknya. Padahal anak ini memang diduga bersalah begitu. Tanggapan Mas seperti apa? Tanggapan saya sih sebenarnya ya itu salah ya. Mungkin kalau dilihat dari sisi positifnya kasih ibu sepanjang masa memang iya. Tapi kan ini dalam kasus yang salah sebenarnya itu harus diusut tuntas ya. Dari sumber uangnya juga dari mana. Terus ya untuk keduanya sih menurut saya harus dihukum dengan seberat-beratnya. Karena kan itu udah menyangkut dengan nyawa seorang. Menurut saya harus dihukum yang seberat-beratnya lah. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Iya, itu tadi tanggapan para warga begitu terkait kasus suap. Kalau kita melihat begitu ya dari rekam jejaknya begitu kasus ini, dari pembunuhan Dini Sera Afrianti ini sudah berlangsung atau terjadi pada 4 Oktober 2023 di mana Ronald Tanur ini menganiaya Dini Sera hingga meninggal dunia. Namun Pengadilan Surabaya ini memvonis bebas Ronald Tanur. Dari vonis bebas tersebut terungkaplah kasus dugaan suap yang dilakukan hingga menyeret sang ibunda yakni Meriska Wijaya, di mana Kejagung ini telah menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas dugaan suap tersebut. Di antaranya adalah Hakim Erin Tuah Damanik, Hakim Mangapul, Hakim Heru Handio, dan juga beberapa dari tersangka lainnya yang saat ini sudah ada total sebanyak 6 tersangka. Dan pengacara dari Ronald Tanur juga salah satunya yang termasuk ditangkap begitu. Sedangkan pada tanggal 22 Oktober MA ini memvonis Ronald Tanur dengan 5 tahun penjara.
Dan selain itu juga dari ibunda sendiri ini ternyata sudah dilakukan ataupun sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak dari tanggal 4 November 2024 dan pada 14 November 2024 atau pada hari Kamis ini sang ibunda penahanannya dipindahkan ke Jakarta. Dari kasus ini kita melihat bahwa memang untuk dari pemerintah sendiri ini harus terus menegakkan undang-undang ataupun hukum yang berlaku. Dari masyarakat tadi kita dengarkan bersama-sama bahwa masyarakat ini ingin walaupun adanya kesalahan ini ditindak tegas dengan sebenar-benarnya. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Arwimo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.